Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Panklaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, boleh kami nikmati dan kami rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu Bapa, atas rasa syukur yang kami nikmati dan kami rasakan di saat ini, kami rindu mengawali aktivitas kami dengan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan lewat renungan harian keluarga di saat ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami juga akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan renungkan ini boleh menjadi pelita dan suluh bagi jalan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 2, ayat 14 hingga ayat yang ke-15 berkata demikian. Yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Demikian firman Tuhan. Ada salam dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yakni tanpa hikmat akan sesat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Kristiani, kita terpanggil untuk terus bersaksi, bersekutu, dan melayani. Itulah tugas gereja kita, panggilan iman kita sebagai orang Kristen. Dan tentunya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dan kita tahu bahwa Tuhan Allah adalah Allah pencipta kita sebagai umat manusia. Dia menjadikan kita umatnya segambar dan serupa dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini merupakan suatu keistimewaan yang diberikan Tuhan teruntuk kita manusia yang merupakan suatu ciptaan yang adalah segambar dan serupa dengan Allah, yang dikaruniai hikmat daripada Tuhan untuk menuntun agar umatnya, agar kehidupan kita, milik kepunyaannya dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, itulah hikmat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai umat manusia. Seperti apa hikmat yang dimaksudkan di sini? Yakni akal, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tentunya itu akan menuntun dan mengarahkan kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan Allah inginkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah hikmat tidak bisa atau tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap kita umat manusia. Nah, saudara-saudaraku, seperti apa hikmat yang dimaksudkan dalam pembacaan kita di sini? Hikmat yang dimaksudkan di sini yakni akal, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tentunya akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita sehingga kita melaksanakan apa yang Tuhan Allah inginkan dan Tuhan Allah kehendaki
dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak juga hal yang kita lakukan tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Sebab sifat kita manusia yang masih penuh dengan kedagingan, mudah tergoda dengan situasi, keadaan, kondisi di zaman yang semakin modern ini, yang sangat-sangat jelas. Hal-hal yang demikian itu menjatuhkan kita di dalam dosa. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, dengan hikmat pemberian Tuhan Allah kepada kita, kita akan mampu dan kita akan dimampukan untuk apa? Untuk mengaktualisasikan kehidupan kita sebagai umat Kristen, baik di tengah-tengah kehidupan jemaat, masyarakat, bahkan pun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, sebagaimana yang Tuhan Allah inginkan, yang Tuhan Allah kehendaki untuk kita berlakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus menggunakan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, memang benar bahwa setiap kita umat manusia memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Namun hal ini bukan menjadi alasan bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara untuk jatuh dalam belenggu dosa dan tidak menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membedakan mana hal yang baik untuk dilakukan dan diteladankan, serta apa hal yang tidak baik untuk tidak dilakukan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit serta godaan keinginan-keinginan daging yang menjatuhkan kita di dalam dosa, maka mulailah kita berpikir dengan hati yang bijak dan dengan hati yang tenang. Jangan dengan emosional. Karena melalui firman Tuhan yang kita baca di saat ini, kita diingatkan sebagai suatu keluarga Kristen bahwa marilah kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan dan sumber segala hikmat, agar kita sebagai umat yang percaya kepadanya tidak tersesat dalam hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Bahkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita terjauh atau dijauhi dari berbagai perpecahan dan pertengkaran. Melainkan kita semakin dekat dengan hidup kekal yang penuh damai sejahtera dengan Tuhan Allah. Hidup penuh kebahagiaan dengan Tuhan Allah. Itu ketika kita menggunakan hikmat yang berasal daripada Tuhan, maka kita akan menikmati kehidupan yang penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan Allah. Karena kita dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Karena kita dijauhkan dari hal-hal yang mendatangkan ketidaksukacitaan. Dari hal-hal yang mendatangkan kita pada belenggu dosa. Ketika kita menggunakan hikmat daripada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak menggunakan hikmat yang Tuhan berikan, maka kita akan jatuh pada kehancuran dan kebinasaan. Itu yang Tuhan ingatkan. Seperti tema perenungan kita, bahwa tanpa hikmat kita akan sesat. Maka itulah yang menjadi teguran, peringatan bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Janganlah kita hanya menggunakan kekuatan ilmu pengetahuan kita dan kita menyepelekan atau melalukan hikmat dari Tuhan. Kadangkala kita telah diberikan hikmat mengetahui hal yang baik dan yang tidak baik. Dan dituntun untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita malah menggunakan akal pikiran kita sendiri. Untuk apa? Menentukan hal-hal yang tidak mendatangkan hikmat daripada Tuhan. Yang tidak menerima hikmat daripada Tuhan. Sehingga kehidupan kita berada pada kehancuran, perpecahan. Dan hidup yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita gunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara untuk menuntun perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah Kristus, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini mengawali aktivitas kami boleh berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan lewat renungan harian keluarga di saat ini.
Kiranya Tuhan lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan di saat ini boleh menjadi pelita dan suluh bagi jalan kami sebagai umat yang percaya dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami semua bahwa kami harus menggunakan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Hikmat itu yang akan menuntun kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami menggunakan hikmat daripada Tuhan, maka kami akan dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif, dari hal-hal yang menjatuhkan dan menjatuhkan kita pada belenggu dosa yang ada. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus membentengi kehidupan kami semua, umat-Mu, masyarakat yang ada, semua kami yang telah menyaksikan renungan harian keluarga di saat ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan, dan kami boleh diberikan tuntunan sehingga ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, benar-benar hikmat daripada Tuhan yang kami berlakukan di tengah-tengah persoalan, pergumulan, tantangan, ujian, bahkan harapan dan kerinduan kami. Tuhan Yesus, inilah doa, ungkapan syukur serta permohonan kami yang hendak kami bawa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Nah, oleh karena itu jangan lupa di like, di komen, bahkan di share dan di subscribe YouTube channel dari Jemaat Gemi Maranatha Paslaten sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati melalui video-video yang telah diupload di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.